Ki Ajar. Perkenalkan, kami dari Tim 1 Jambi, titik 04.00001 SMK Unggul Sakti, Kota Jambi. Perkenalkan, nama saya Jasper. Saya Dalindali. Dan saya Vito Nelson. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah penerapan produk dari tema yang kami dapatkan, yaitu tentang bumi dan lingkungan. Seperti yang sudah Ki Ajar ketahui, salah satu permasalahan bumi dan lingkungan yang sering kita jumpai adalah mengenai sampah. Seluruh aktivitas manusia, dari kegiatan rumah tangga, pabrik, industri, pasti akan menghasilkan sampah, baik itu organik maupun anorganik. Selain itu, seiring dengan pertambahan populasi manusia setiap tahunnya, jumlah sampah di permukaan bumi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Permasalahan mengenai sampah ini telah menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan. Lantaran, tidak hanya mencemari lingkungan saja, sampah juga merupakan salah satu penyebab bencana seperti banjir dan tanah longsor. Sampah yang menumpuk juga dapat mengurangi kesuburan tanah. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi dari permasalahan ini, yaitu berupa konsep recycle atau yang lebih kita sering kenal sebagai konsep daur ulang sampah-sampah menjadi produk yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Adapun produk yang kami buat yaitu Simple Pocket Blender. Produk ini merupakan penerapan dari konsep recycle, yaitu daur ulang sampah-sampah rumah tangga yang sudah tidak terpakai, dalam hal ini yaitu botol plastik dan kaleng minuman, menjadi suatu produk berupa blender yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, mari kita simak penjelasan lebih mendalam mengenai alat dan bahan, proses perakitan, cara kerja, dan ilmu fisika yang ada pada alat Simple Pocket Blender berikut ini. Bahan yang kami gunakan yaitu kaleng bekas minuman, botol plastik, tombol switch on off, kabel, baterai 1,5 volt, DC motor 6 volt, penyangga baling-baling, selasi ban hitam, dan lem tembak. Adapun alat yang kami gunakan yaitu gunting, tang, solder, dan cutter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pembuatan dari produk ini. Yang pertama yaitu bagian bawah dari botol plastik dilubangi dan dihubungkan dengan motor DC. Yang kedua, kaleng minuman dipotong menjadi dua bagian. Yang ketiga, pada potongan kaleng yang pertama, bagian depan dilubangi seukuran dengan switch on dan off, lalu dihubungkan dengan switch tersebut. Yang keempat, bagian bawah dari botol plastik dan bagian atas dari kaleng minuman direkatkan satu sama lain. Langkah berikutnya adalah potong kaleng membentuk pisau mata blender. Yang keenam, pisau mata blender dipasang di ujung motor DC. Ketujuh, rangkai secara paralel 4 buah baterai yang masing-masing baterainya berukuran 1,5 volt. Kedelapan, siapkan 2 buah kabel. Untuk kabel yang pertama, dihubungkan ke baterai negatif ke motor DC dan baterai positif ke saklar. Untuk kabel yang kedua, dihubungkan ke saklar positif ke motor DC dan saklar negatif ke batu baterai.
Untuk rangkaian terakhir, setelah semua rangkaian telah dibuat, masukkan rangkaian tersebut ke dalam kaleng dan tutuplah kaleng dengan bagian kaleng lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari produk Simple Pocket Blender ini. Yang pertama, untuk menyalakan atau mematikan blender ini dapat menggunakan tombol switch on dan off pada saklar. Yang kedua, ketika saklar dinyalakan, otomatis baterai akan mengirimkan energi pada motor DC, sehingga motor DC akan memutar mata blender. Yang ketiga, ketika saklar dimatikan, otomatis baterai akan mati, sehingga motor DC pun akan berhenti berputar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan disiplin ilmu fisika yang diterapkan pada produk Simple Pocket Blender berikut ini. Yang pertama adalah hukum 2 Newton tentang arah gaya magnet. Hukum 2 Newton secara umum berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh suatu resultan gaya yang diterapkan pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Yang kedua adalah aturan kaidah tangan kanan pada gaya Lorentz. Sesuai dengan aturan kaidah tangan kanan, partikel bermuatan positif sehingga arahnya ada dilambangkan dengan jari. Keempat jari dilambangkan dengan arah gaya magnet sehingga telapak tangan menghadap ke bagian atas. Nah, teman-teman yang dihajar, demikian tadi kita telah mendengarkan alat dan bahan, proses pembuatan, cara kerja, dan ilmu fisika yang diterapkan pada Simple Pocket Blender ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu alat ini merupakan blender otomatis yang dirancang menggunakan konsep daur ulang sampah-sampah yang tidak terpakai. Dalam hal ini yaitu botol plastik dan kaleng minuman yang digerakkan melalui motor DC dengan sumber energi melalui 4 baterai yang dirangkai secara paralel. Alat ini dapat menjadi alternatif dan pilihan dikarenakan beberapa hal. Yang pertama yaitu mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, yaitu praktis digunakan kapanpun dan dimanapun. Harapan kami, seiring dengan meningkatnya populasi manusia, maka hal itu berarti semakin banyak pula masyarakat yang dapat berkontribusi dalam mengurangi jumlah sampah yang ada di lingkungan kita. Masyarakat dapat mengolah dan memanfaatkan sampah-sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna menjadi produk yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerapan dari solusi daur ulang atau recycle ini juga dapat mengasah kreativitas dan juga menambah manfaat income bagi masyarakat pada umumnya dan diri sendiri pada khususnya. Selain itu, kami juga berharap dengan adanya alat ini dapat membuat bumi ini menjadi lebih bersih dari sampah. Semoga dengan adanya alat ini dapat menginspirasi para masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif dalam menangani permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sekian penjelasan dari kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dari pihak Ki Hajar STEM 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan perlombaan ini sehingga memotivasi kami dalam pembuatan produk ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, khususnya kepada kepala sekolah dan para guru pembimbing yang telah memotivasi dan membimbing kami dalam pembuatan produk ini. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, baik dari kata-kata maupun perbuatan, baik itu disengaja atau tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ki Hajar, merdeka belajar, wujudkan gen Ki Hajar, berkarakter dan kompetitif. Terima kasih dan sampai jumpa Gen Ki Hajar.